Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Bab 5, Ahli Kimia, Nili. Dia benar-benar menyuruhku untuk menjadi umpan. Sangat keterlaluan, kata Lu Piao sambil melihat Hornet Ship yang sedang mengejarnya. Hal ini membuatnya sangat takut, dan membuatnya terjatuh ketika lari ke belakang. Sementara itu, Duze dan Nili bersembunyi di dalam semak-semak. Mereka memegang crossbow di tangan mereka. Astaga, Hornet Ship ini sangat menakutkan. Tembak! Tembak, teriak Lu Piao. Ketika dia melihat Hornet Ship semakin mendekat, dia berlari semakin kencang. Lu Piao, bukankah ia sudah sepakat untuk tetap diam dan tidak bergerak? Hornet Ship itu pasti sudah jatuh ke dalam perangkap kita. Namun begitu dia berlari, Hornet Ship itu akan berlari menjauh dari perangkap kita. Nili mengerutkan dahinya. Sebenarnya ukuran dari perangkap itu sangatlah kecil. Hanya selebar 2 jengkal saja. Dan ketika Hornet Ship itu menginjak perangkap, maka jebakan itu pasti akan meremukkan kaki hewan itu. Dan ketika hal itu terjadi, lalu menembakkan panah kepada Hornet Ship itu, akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Melihat Lu Piao berlari dengan panik, Duze menjadi sedikit gugup, dan terus menembakkan panahnya ke arah Hornet Ship bertanduk itu. Su. 3 panah crossbow ditembakkan dari balik semak-semak. Hornet Ship itu adalah makhluk iblis. Karena Hornet Ship itu belum terluka, dia memiliki reaksi yang sangat cepat, sehingga ketika dia merasakan ketiga panah tersebut mendekatinya, dia dengan cepat merespon panah-panah itu. Dan karena memiliki refleks yang cepat, dia bisa melompati ketiga panah yang ditembakkan tersebut yang menyebabkan ketiga panah itu meleset. Apa? Meleset? Lu Piao semakin panik karena Hornet Ship itu semakin dekat dengannya. Ia tidak menyangka Nili dan Duze dapat melakukan kesalahan seperti ini. Ia hampir menangis di dalam hatinya. Ia mulai berpikir bahwa ia telah salah memilih teman. Jika tanduk yang tajam itu mengenainya, seketika itu juga akan membuat pantatnya kesakitan. Tangan Duze menjadi berkeringat, ketika dia melihat Hornet Ship itu menghindari panahnya. Dan terus mengejar Lu Piao. Jika dia berusaha untuk mengisi panah dari crossbow itu lagi, ia pasti akan terlambat. Dia dapat membayangkan pantat Lu Piao ditusuk oleh Hornet Ship itu di kepalanya. Nili, apa yang harus kita lakukan? Kata Duze, lalu terdiam. Dia takut mengganggu Nili. Dengan separuh berjongkok, Nili meluruskan tangan kirinya dan meletakkan crossbow itu di atasnya. Tangan kanannya menahan pelatuknya. Mata Nili terfokus pada targetnya, dan crossbow itu begitu stabil seperti ada alat yang menahannya. Duze memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Nili belum menembakkan panahnya, tetapi Duze yakin tembakan Nili akan tepat mengenai Hornet Ship itu. Pada saat itu Nili terlihat seperti seekor cheetah yang sedang bersembunyi di dalam semak-semak, menunggu mangsanya. Ia memancarkan aura yang menakjubkan. Walaupun ia belum mencapai fighter peringkat bronze dan fisiknya lemah, pengalaman Nili yang banyak dari kehidupan sebelumnya masih ada di dalam dirinya. Pengalaman itu terkumpul dari setiap pertarungan berdarah yang ia lalui. Beberapa pengalamannya bahkan mendekati kematian. Tidak peduli senjata apapun, baik itu pedang, crossbow, atau mungkin sepotong logam. Jika senjata itu berada di tangan Nili, senjata itu akan menjadi senjata yang mematikan. Meskipun Nili belum mencapai fighter peringkat bronze, ia mempunyai banyak cara untuk membunuh fighter peringkat bronze, atau bahkan peringkat silver. Di area sekitar ini terasa seperti hanya ada satu orang yang berada di sini. Tatapan mata Nili seperti seekor elang, yang sedang menunggu untuk menangkap mangsanya. Pipi Nili yang terlihat sedikit menonjol, wajah yang tegas, dan gerakan dari tubuhnya, memberikan perasaan sungai tanpa kedalaman kepada orang lain. Push! Nili menarik pelatuk dari crossbow itu dan menembakkan panahnya. Panah yang ditembakkan itu berubah menjadi cahaya berwarna perak, dan meluncur dengan cepat. Sisi yang ditargetkan oleh Nili adalah titik buta dari Hornet Ship itu. Itu mengenainya. Melihat panah itu melintas, Duze terkejut. Nili memberikan dia perasaan yang sangat aneh. Seolah-olah dia adalah seorang penembak yang sudah berpengalaman. Hornet Ship itu tidak bisa menghindari tembakan dari Nili. Plop, panah tersebut mengenai kaki belakang dari Hornet Ship tersebut. Tut, Hornet Ship itu terjatuh ke tanah sambil mengerang. Jatuh di depan Lu Piao dan membuat debu di sekitarnya terangkat. Nafas Lu Piao tersengal-sengal. Dia sangat panik, dan ketika ia melihat Hornet Ship tersebut mengerang terus-menerus, membuatnya berpikir, ya Tuhan, itu sangat menegangkan. Ya ampun, pantatku akhirnya bisa terhindar dari tanduk Hornet Ship itu.
Jika saja panah dari Nili sedikit terlambat, Lu Piao bisa saja terkena serangan dari Hornet Ship itu. Jika panah itu adalah panah biasa, luka seperti ini tidak akan berpengaruh untuk Hornet Ship yang ganas ini. Ia pasti akan berdiri lagi. Tetapi, panah yang mereka gunakan bukanlah panah biasa. Panah itu telah diolesi dengan ramuan campuran dari rumput Blackpool dan rumput Zoysia. Campuran ini adalah musuh terbesar dari Hornet Ship itu. Ramuan itu mengalir melalui pembuluh darah dan mencapai jantung dari Hornet Ship itu. Tidak lama setelahnya, raungan dari Hornet Ship itu semakin pelan. Cepat sekali, Du Ze terkejut. Ia tidak pernah menduga bahwa ramuan yang dibuat oleh Nili memiliki efek yang sangat kuat. Setelah beberapa saat, Hornet Ship yang sangat kuat itu benar-benar kehilangan kekuatannya. Lu Piao juga terkejut. Ia tahu persis kekuatan dari Hornet Ship itu. Kekuatannya seperti gabungan dari dua fighter peringkat bronze. Biasanya, butuh waktu yang cukup lama untuk mengalahkan Hornet Ship. Tetapi Hornet Ship ini dapat dikalahkan hanya dengan panah yang kecil. Itu terlalu menegangkan. Ketika Lu Piao mengingat kejadian sebelumnya, dia mengingat ketakutan yang ia rasakan di dalam dirinya. Jika kamu tidak berlari, Hornet Ship itu tidak akan menjadi ancaman untukmu. Nili sedikit tertawa. Baiklah, kata Lu Piao. Wajahnya terlihat memerah. Dia tidak bertindak sesuai dengan rencana. Dan langsung panik saat ia melihat Hornet Ship itu berlari ke arahnya. Melihat Hornet Ship yang tergeletak di tanah itu, Lu Piao masih merasa bahwa itu semua hanyalah mimpi. Penampilan dan aksi dari Nili masih teringat secara jelas di dalam pikirannya sampai membuatnya merasa kagum. Sejak muda, ini pertama kalinya Lu Piao benar-benar mengagumi seseorang. Kemampuan menembak Nili sangatlah hebat, bahkan jika orang biasa berlatih hingga 10 tahun lamanya. Mereka masih belum bisa sehebat Nili. Cepat bersihkan, kita tidak butuh apapun selain tanduk bulu yang ada di lehernya. Demon Crystal dan Demon Spirit. Perintah Nili. Demon Crystal dan Demon Spirit itu terletak di bagian otaknya. Demon Crystal adalah kristal yang berukuran sebesar jempol. Dan kebanyakan Demon Beast memiliki Demon Crystal di tubuhnya. Dan untuk Demon Spirit, hanya 1 atau 2 dari ribuan Hornet Ship yang memilikinya. Bentuk dari Demon Spirit tersebut seperti api dari sebuah lilin. Hornet Ship yang memiliki Demon Spirit akan lebih kuat daripada Hornet Ship yang tidak memilikinya. Hornet Ship adalah Demon Beast. Peringkat bronze bintang 1. Mereka termasuk Demon Beast dengan tingkat yang rendah. Semua barang dengan bahan dari Hornet Ship ini harganya termasuk murah. Sepasang tanduk dari Hornet Ship ini dapat dijual seharga 5 koin Demon Spirit. Dan untuk bulu dari leher Hornet Ship dapat dijual dengan harga 3 koin Demon Spirit. Dan untuk Demon Kristalnya, dapat dijual dengan harga 5 koin Demon Spirit. Bahkan jika Hornet Ship itu tidak memiliki Demon Spirit, mereka masih bisa mendapatkan 13 koin Demon Spirit. Mereka hanya membutuhkan waktu, paling lama 5 menit untuk membunuh seekor Hornet Ship. Jika ini hanya membutuhkan waktu sebanyak itu, bukankah mereka dapat mendapatkan ribuan koin Demon Spirit dalam satu hari? Du Ze tidak bisa menahan perasaan senangnya. Keluarganya sangat miskin, dan pendapatan mereka hanya sekitar 2.000 hingga 3.000 koin Demon Spirit per tahunnya. Agar mereka dapat memasukkan Du Ze ke dalam Institut Holy Orchid, keluarga Du Ze harus meminjam uang dalam jumlah yang besar dari para kerabat dan temannya. Du Ze adalah satu-satunya harapan keluarga dari keluarganya. Jika dia terus berburu Hornet Ship dengan Nili, maka suatu saat ia akan dapat membayar uang sekolahnya sendiri. Nili tersenyum dan berkata, kita harus sedikit lebih cepat. Tidak ada istirahat untuk malam ini. Oke, jawab Du Ze dengan semangat. Walaupun mereka belum mencapai peringkat bronze bintang 1, fisik mereka sangatlah kuat. Tetap terjaga semalaman bukan masalah bagi mereka. Liu Piao hanya bisa mengeluh karena kedua temannya sangat kikir. Mereka rela untuk meninggalkan waktu istirahatnya hanya demi uang. Meskipun ia sedih, ia tidak mempunyai pilihan lain. Siapa yang memintanya untuk naik ke dalam perahu ini? Mereka bekerja sama dan melanjutkan berburu Hornet Ship. Setelah membunuh puluhan Hornet Ship, Lu Piao akan mengangkutnya untuk dijual. Dalam waktu semalam, mereka bertiga berhasil memburu 120 Hornet Ship yang terjual dengan harga sekitar 1.200 koin Demon Spirit. Mereka membagi uang itu dengan adil. Setiap orang mendapatkan 400 koin Demon Spirit. Jumlah uang ini sangatlah banyak untuk seseorang yang belum mencapai peringkat bronze bintang 1. Bahkan untuk seorang fighter dengan peringkat bronze,
jika ia bisa menghasilkan 20-30 koin Demon Spirit per hari. Sudah termasuk jumlah yang cukup banyak. 7 hari berturut-turut dihabiskan untuk mengikuti pelajaran di siang hari. Dan di malam harinya mereka datang ke tempat latihan untuk berburu Hornet Ship. Uang mereka sekarang telah mencapai lebih dari 10.000 koin Demon Spirit, yang bisa dianggap sebagai jumlah uang yang besar bagi mereka. Para siswa di Institut Holy Orchid bertanya-tanya satu sama lain. Mengapa jumlah Hornet Ship di tempat latihan tiba-tiba menurun drastis? Dulu, mereka hanya dengan berjalan dapat menemukan Hornet Ship itu dengan mudah. Namun, sekarang mereka harus mencarinya untuk waktu yang lama untuk menemukannya. Apakah ada binatang buas seperti harimau yang memburu Hornet Ship tersebut? Institut Holy Orchid sendiri, secara khusus telah mengirimkan instruktur untuk mencari tahu sebabnya. Tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Pada malam yang ke-8, Nili dan teman-temannya sedang berburu Hornet Ship di dalam kegelapan. Langit begitu gelap dan waktu sudah menunjukkan waktu tengah malam. Lu Piao menguap dan berkata, Nili, aku sudah tidak tahan lagi. Aku akan tidur sebentar di atas pohon. 7 hari berturut-turut berburu Hornet Ship membuat Lu Piao sangat lelah sehingga ia tidak dapat melanjutkan lagi. Tidak hanya Lu Piao, bahkan Duze pun juga sudah tidak kuat. Nili, aku juga harus tidur dulu, kata Duze. Kelopak matanya telah berusaha untuk tetap terjaga selama 7 hari penuh. Bahkan seorang pria yang terbuat dari baja pun tidak akan sanggup menahannya. Kalian tidurlah dulu. Kita akan berhenti berburu sampai besok malam. Aku mempunyai rencana lain, kata Nili. Dia sudah mengumpulkan lebih dari 16.000 koin Demon Spirit. Ini adalah harta mereka yang pertama. Dengan uang itu mereka dapat melakukan banyak hal, dan tidak perlu untuk berburu Hornet Ship lagi. Lu Piao dan Duze naik ke atas pohon. Mereka merebahkan tubuhnya di sebuah batang pohon, dan tertidur secara pulas dengan cepat. Wajah mereka yang kekanak-kanakan terlihat sangat lelah. Walaupun mereka berdua bersikap seperti orang dewasa, pada akhirnya mereka hanyalah 2 anak remaja. Nili berlari menyusuri hutan itu. Bulan yang bundar tergantung di atas langit. Suara dari bermacam-macam serangga kadang-kadang dapat terdengar, menyebabkan daerah di sekitarnya menjadi hening. Tidak ada Demon Beast yang besar di sekitar sini. Jadi dapat dipastikan bahwa daerah ini aman. Siapa yang masih berada di dalam tempat latihan ini pada tengah malam? Nili mengerutkan alisnya dan berlari ke arah tersebut. Dia sembunyi di balik pohon, dan melihat lapangan yang disinai oleh rembulan. Dengan cahaya bulan tersebut, dia melihat sosok yang sangat langsing berdiri di tengah-tengah cahaya bulan. Dia memiliki rambut dengan panjang sebahu, memakai jaket yang terbuat dari kulit, dan memancarkan sinar biru yang samar. Ini adalah cahaya dari Soul Force. Walaupun Soul Force ini belum mencapai peringkat bronze, tetapi tidak lama lagi Soul Force ini akan mencapai peringkat bronze. Dengan menggunakan cahaya dari Soul Force itu, mata Nili melihat ke arah wajah wanita itu. Matanya tertutup, bulu matanya yang panjang sedikit bergoyang dan alis yang tajam. Dia memiliki kulit yang berwarna merah muda yang sehat, dan bibir yang sangat indah. Dia dan Yeziun memiliki kecantikan yang sangat berbeda. Yeziun memiliki keanggunan yang sunyi seperti indahnya bunga valet. Sedangkan gadis ini sangat menawan, dan memiliki tampilan yang menggoda, seperti bunga mawar yang berduri. Xiao Ninger, aku tidak percaya bahwa itu dirinya, kata Nili dengan sedikit terkejut. Xiao Ninger berlatih sangat keras lebih daripada yang ia bayangkan. Ia masih melatih kekuatan Soul Force-nya di tengah malam. Nili memperkirakan bahwa dia akan segera mencapai peringkat bronze. Mengingat tentang kehidupan Nili yang sebelumnya, pada saat Xiao Ninger mencapai peringkat bronze bintang 1, dia langsung jatuh sakit hingga 2 tahun lamanya, dan membuat kultivasinya menurun secara drastis. Walaupun dia memulai latihannya lagi dari awal, banyak orang berkata bahwa dia berlatih dengan menahan sakit yang dia alami. Walaupun begitu di mata semua orang dia tetap terlihat seperti bintang yang bersinar. Xiao Ninger adalah wanita yang sangat kuat. Melihat Xiao Ninger yang masih berlatih hingga tengah malam di tempat ini, tiba-tiba Nili memahami sesuatu. Walaupun Xiao Ninger adalah seorang pekerja keras, dia telah menyia-nyiakan hidupnya. Setelah Nili berpikir untuk beberapa saat, dia berjalan menuju ke arah Xiao Ninger. Siapa? Teriak Xiao Ninger dan langsung membuka matanya sembari menarik pisau belatinya. Dia dengan hati-hati melihat Nili. Ekspresi wajahnya terlihat sangat dingin. Di bawah sinar rembulan, kedua matanya yang waspada memiliki daya tarik yang tidak dapat dilukiskan.
Meski usianya masih 13 tahun saat ini, Xiao Ninger bisa dianggap sebagai remaja yang sangat cantik. Pada jaket bagian depan terlihat dada yang sedikit menonjol. Di dalam usianya yang sekarang, ia dapat bangga pada dirinya sendiri. Aku Nili, ucap Nili. Walaupun dia tidak pernah berbicara dengan Xiao Ninger, mereka masih teman sekelas dan sedikit familiar dengan satu sama lain. Xiao Ninger meletakkan belatinya, tetapi dia masih di dalam posisi waspada. Dia melihat Nili dan berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Nili tersenyum. "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku di sini untuk melatih kekuatan Soul Force-ku," jawab Xiao Ninger sambil melihat Nili di bawah cahaya rembulan. Alis Nili memiliki bentuk yang tajam. Dia memiliki sedikit ketampanan, tidak seperti orang yang terlihat mengerikan. Untuk seseorang yang baru berkenalan dengannya, Nili mengangkat bahunya dan berkata, "Aku hanya berjalan-jalan saja di sekitar sini." "Kamu bohong. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Beberapa hari ini, kalianlah yang telah membunuh semua Hornet Ship itu," kata Xiao Ninger. Ia pernah melihat mereka, tetapi Xiao Ninger tidak mau menyapa mereka. Yang ingin Xiao Ninger ketahui adalah apa yang dioleskan Nili di panah itu. Sehingga dapat membunuh Hornet Ship itu dengan satu panah saja. Tetapi ia tidak mau bertanya tentang rahasia yang dimiliki orang lain. "Jadi kamu sudah mengetahuinya sejak lama," kata Nili, sambil memandang Xiao Ninger. Ketika dia cemberut, bibirnya memiliki pesona yang tidak dapat terlukiskan. Tapi di hati Nili hanya ada perasaan untuk Ye Ziyun. Jadi kekagumannya terhadap Xiao Ninger hanyalah sebuah apresiasi. Nili mengapresiasi kecantikan dari Xiao Ninger dan kerja kerasnya. Dengan hanya kecantikannya saja, Xiao Ninger sudah bisa berada di posisi yang tinggi. Namun dia tetap mengandalkan kekuatannya untuk mengubah pandangan orang lain terhadapnya. Sayang sekali, dia telah menggunakan cara yang salah. Bersambung.